Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas supporter paling kritis di Indonesia. Nah, supporter Liga 1 ini ternyata saya cek itu banyak yang kritis. Nah, kali ini kita itu menilai yang berbeda kritisnya itu. Oke, siapa saja supporternya kita saksikan. Oke Cuk, di Liga 1 itu saya amati itu banyak ya supporter yang kritis, yang menuntut timnya untuk juara, yang menuntut timnya untuk gini-gini itu banyak sebenarnya. Tetapi kita itu tidak mau membahas soal supporter menuntut timnya untuk juara, itu terlalu mainstream ya sepertinya kalau dibahas. Sepertinya kalau seperti itu banyak yang udah membahasnya akun-akun itu. Nah, saya ini mau menilai dari sisi yang lain soal kritisnya itu. Nah, sisi yang lain ini banyak dari sebabnya itu ada dari timnya itu saat kondisi bagaimana, ataupun manajemennya saat kondisi bagaimana, ataupun bagaimana lagi, itu banyak lagi. Nah, supporter ini mempunyai itu. Nah, mengkritisnya itu unik ya, tidak cuman kok menuntut timnya itu untuk juara itu tidak. Nah, dari yang pertama, menurut pandanganmu ini ada supporter dari klub mana dan siapa, Cuk? Ini adalah bonek ya, supporter Persebaya. Kritis ini saya ambil dari sudut pandang saat Persebaya itu dualisme. Pada sekitar tahun 2013-2014 itu kan terjadi dua ya Persebaya. Yang satu bermain di Liga 1, yang satu dibekukan. Nah, itu yang saya heran itu dulu sempat terpecah menjadi dua. Ada yang mendukung Persebaya yang Liga 1 itu Persebaya DU itu, ada yang tetap loyal menjadi Persebaya 1927. Ini kejadiannya itu luar biasa ini. Mereka tahu mana yang asli, mana yang palsu. Oke, dan cuma tidak itu saja ya. Mereka itu bonek ini mampu menghidupkan Persebaya yang telah lama itu divakumkan oleh PSSI. Wes, berkat bonek juga perjuangannya itu Persebaya bisa lahir kembali dan hidup kembali. Nah, caranya ini bagaimana ya? Caranya itu pasti di mapping terlebih dahulu pakai cara-cara, nggak cuman asal mendemo aja kalau ini itu. Nah, kita itu menilainya itu dari kritis seperti ini. Supporter itu bisa pintar gitu loh. Yang harus mau ditemuin itu siapa dulu, bagaimana dulu ini caranya. Nggak cuman asal-asalan kok tiba-tiba itu demo. Wah, itu ya nggak baik kalau seperti itu. Menurut pandanganku, harusnya itu punya mapping dulu, mapping. Kalau sudah di mapping nanti kan enak, bisa tahu penyebabnya masalahnya ini apa dulu itu. Nah, dari bonek ini menurut pandanganmu kan bonek sering dicap negatif, Cok. Ini menurut pandanganmu gimana? Apakah sudah berbeda ya setelah kritis itu? Ya, benar sekali ya, bonek banyak berubah ya ketika Persebaya dibekukan oleh PSSI dan mereka mampu untuk menghidupkan kembali. Ini perubahan bonek semakin lama semakin dewasa. Ya, mungkin ketika kita melihat ada kasus-kasus kriminalitas itu mungkin ada oknum-oknum ya, tapi kebanyakan bonek sudah berubah ketika Persebaya dibekukan. Mereka tahu bagaimana menjaga Persebaya itu. Mereka susah payah untuk menghidupkan. Mereka juga pastinya juga akan berusaha menjaga Persebaya sampai saat ini, sampai kapanpun. Oke, benar juga, memang itu benar ya. Mereka bersusah payah menghidupkan Persebaya dan seharusnya itu selayaknya itu menjaga Persebaya bersama-sama. Nah, kasihan orang-orang yang dulu kritis menghidupkan Persebaya itu. Perjuangan mereka tak sia-sia sih. Mereka kurang lebih 5 tahun tanpa sepak bola. Wow, kota Surabaya ini. Bahkan yang paling ekstrim lagi, ada seorang bonek itu bernazar, jika Persebaya dihidupkan maka mau berjalan kaki dari Bandung ke Surabaya, dan itu dilakukan. Bayangkan berjalan kaki dari Bandung ke Surabaya. Karena apa? Saking cintanya dengan Persebaya, saking pengennya orang itu agar bisa melihat Persebaya dihidupkan kembali. Wow, perjuangan kritis ini sebaiknya itu bisa dicontoh ya untuk tim-tim lain. Nah, bagaimana itu cara Persebaya memapping menghidupkan Persebaya kembali, menemui siapa aja yang harus ditemui di situ, dan bagaimana caranya itu bisa langsung bertanya saja kepada sesepuh bonek yang dulu menghidupkan Persebaya. Wow, ini sungguh sangat keren menurut pandangan saya. Sisi kritis ini tidak hanya soal melulu tentang juara ya, tim juara harus gini. Juara kan cuma satu tim, sedangkan Liga 1 ini ada 18 tim.
Sedangkan 18 tim masa iya mau juara semua? Kan ya nggak mungkin kan, harus 18 tim itu juara semua. Yang pasti harus mengkritis timnya itu kurangnya ini apa sih, kurangnya apa. Wah, itu yang paling saya kagumi itu ketika tahun 2014. Saat itu Persebaya Palsu itu punya pemain bintang ya, banyak. Di situ juga dulu ada Greg Mopolo, ada Pacoke Mone, ada Evan Dimas. Tapi bonek yang kritis itu tidak tergoda oleh label mewah itu. Mereka tetap setia dengan Persebaya yang asli, yang punya PT Persebaya Indonesia, nggak mau tergoda oleh Persebaya palsu. Nah ini ya saya salut, mereka rela memperjuangkan Persebaya selama 5 tahun. Mereka rela tidak menonton bola demi Persebaya yang asli. Ya itu juga bagus sebenarnya. Nah kita lanjut lagi. Yang kedua, supporter kritis di Liga 1 menurut pandanganmu, yang selain kritis soal juara, siapa cok ini? Jackmania ya. Jackmania ini kan sungguh luar biasa kritisnya ya. Mereka itu ya rela lah ya ketika mereka itu diusir di mana-mana ya. Mereka Persija itu bahkan sampai Solo, sampai Bantul, sampai Cikarang, sampai Bekasi. Mereka rela, mereka tetap setia dan mereka kritis terhadap masalah infrastruktur stadion. Mereka itu selalu setiap tahun itu menuntut pemerintah Jakarta itu membangun stadion sampai sekarang, dan alhamdulillah terrealisasi ya mimpian Jackmania punya stadion sendiri. Wow, itu yang paling mencolok ya dari Jackmania. Sebenarnya Jackmania ini juga kerennya itu mereka bisa merampungkan dualisme dengan secara cepat tanpa diberitakan media atau embel-embelan, tiba-tiba selesai dualisme Persija. Wuis, ini juga termasuk kritis yang keren, termasuk hebat supporter ini tuh. Nggak soal melulu soal juara sih. Nah yang kemarin itu juga saya tuh salutnya itu ketika Persija mau degradasi itu tolong dijelaskan cuk, gimana kritisnya supporternya itu. Ya bener sekali ya, kritis mereka itu luar biasa ya. Biasanya ya kalau tim itu habis juara terus kalahan terus bahkan mau degradasi, mereka itu tidak ada demo, tidak ada bakar-bakar stadion, tidak ada mau merusak fasilitas, dan mereka itu kritis. Mereka itu menuntut manajemen untuk bangkit dan menuntut permainan itu untuk bangkit. Pemain-pemainnya ofisial Persija itu bangkit dengan kritik melalui cara yang sehat, yaitu spanduk. Nah keren ini. Saat itu di Stadion Patriot Bekasi itu banyak spanduk tentang Persija, semangat untuk tim, mengkritisi manajemen dengan lantang ya, dengan spanduk banyak ya. Ini keren sekali. Wow ya, yang pasti yang paling amazing itu ketika Jakarta ini selalu terusir ya. Mereka itu tidak punya stadion sendiri dan selalu terusir. Stadionnya itu pembangunannya selalu terhalang oleh dari beberapa generasi ya. Mungkin stadion ini sudah didesain itu. Desainnya kan juga gonta-ganti terus ya cok ya, dari masa ke masa Stadion Jakarta Internasional ini. Ya bener sekali ya, dari zamannya Foke, dari zamannya Jokowi, dari zamannya Ahok, dari zamannya Saiful Hidayat sampai Anies Baswedan. Berapa kali gonta-ganti desain? Ya betul sekali, sampai mereka itu memperjuanginya itu. Sebenarnya cara mereka itu cara yang gimana ya, itu cara terakhir. Sebenarnya saya tahu cara mereka itu bagaimana, tetapi tidak mungkin saya jelaskan di sini. Nanti kalau saya jelaskan di sini banyak supporter yang mengikuti itu dengan cara yang salah. Woi, ini bahaya sekali cara-cara ini. Cara ini memang sungguh ekstrim ya coy ya. Kalau ditiru supporter lain bahaya. Nanti bisa dimainkan oleh orang-orang petinggi-petinggi itu. Ya benar sekali ya. Mungkin karena ya takutnya nanti supporter ya kena aura politis ya. Tapi ya emang Persija ini sangat butuh stadion. Nah, mereka itu lakukan dengan berusaha keras menuntut pemerintah daerah, berusaha keras mengkritik pemerintah daerah lewat sosmed, lewat spanduk, lewat mana-mana ya, lewat secara birokrasi pun dilakukan. Bagaimanapun caranya, kritisnya itu luar biasa sampai ya stadion Jakarta International Stadium akhirnya terwujud. Wow, ini cara yang sangat ekstrim menurut saya, tetapi tidak mungkin saya jelaskan di sini. Yang bagi penasaran ya silahkan tanya-tanya aja ke Jackmania aja gimana caranya. Nah
Terus selanjutnya supporter yang kritis di luar kritis klubnya untuk juara. Ini ada siapa, Cuk? Pasti semua juga paham supporter ini siapa, itu pasti paham. Supporter ini sudah terkenal di mana-mana. Berkata Kurvasud, supporter PSS Sleman. Ini luar biasa ya. Pada tahun 2019 ini jelas-jelas ini PSS Sleman menjadi kuda hitam. Tim yang baru promosi tapi sering menangan ya, bahkan masuk 10 besar. Tapi ya itu kritisnya itu saat itu. Ketika tim sedang tenar-tenarnya, sedang bangkit-bangkitnya, ini malah mengeluarkan sebuah tuntutan agar manajemen out karena tidak bisa memenuhi 8 tuntutan itu, 8 tuntutan profesional klub. Wah, ini luar biasa nih. Biasanya loh kalau klub menangan itu manajemen dipuja-puja kayak dewa, tapi ini unik, ini malah dihujat bahkan disuruh out karena memang BCS ini tidak ingin PSS ini cuma sementara, ingin PSS ini survive sampai berapa tahun lamanya. Wow, bener sekali. Memang BCS ini untuk tim itu nggak main-main sih. Mereka itu kalau untuk PSS itu ya harus full service seperti itu. Kata-katanya itu untuk PSS itu harus full service ya. Pasti BCS itu sering dengar kata-kata itu, full service. Nah, ketika supporter ini menurut pandangan kita Java Football itu sangat untuk pantas dicontoh lah untuk supporter lain itu. Bagaimana agar timnya itu berkembang, dan yang tidak punya stadion itu bisa mencontoh Persija nanti bagaimana. Yang klubnya masih bermasalah itu bisa mencontoh dari PSS dan Persebaya tadi. Nah, saya membuat konten ini itu untuk kalian, dari saya untuk kalian juga. Harusnya kalian juga ya pahamlah maksud kita itu seperti apa. Bukannya kok kita itu ketika membuat konten Santiago berdebu kita mengejek stadionnya, itu tidak. Lihat dulu isinya, jangan dilihat covernya. Itu loh maksud saya itu seperti itu, bro. Nah, mungkin pembicaraannya seperti itu dulu ya, tentang supporter Indonesia yang paling kritis menurut pandangan Java Football. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe.